Sejak zaman dahulu kala, risiko selalu ada dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, perkembangan zaman telah memberikan kita lebih banyak opsi untuk mengelola risiko. Selain menghindari, mengurangi, dan menanggung risiko secara mandiri, kita juga dapat mengalihkannya melalui asuransi. Nah, seberapa penting kita memiliki asuransi? Masih banyak yang mengira bahwa kesiapan finansial cukup dengan menabung saja. Tapi hal itu kurang tepat, karena menabung menyiapkan kondisi finansial kita untuk hal-hal yang telah kita ketahui di masa depan. Sedangkan asuransi menyiapkan kondisi finansial kita untuk hal-hal yang kita tidak ketahui di masa depan. Tentu saja asuransi menjadi investasi yang sangat krusial dalam perjalanan menuju financial security. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farisha Agatha Richel dari SMA Dharma Bangsa, Bandar Lampung. Yuk mari kita mengenali asuransi bersama karena investasi bijak perlu strategi tepat tanpa telat. Ketika mendengar kata perlindungan, apa yang dibayangkan pertama kali? Tameng? Vaksin? Ya, sama halnya dengan asuransi. Ia berfungsi sebagai perlindungan bagi kehidupan dan aset kita. Sederhananya, asuransi adalah bentuk perjanjian di antara pihak tertanggung dan pihak perusahaan asuransi, di mana pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran berkala atau premi, sesuai kesepakatan perjanjian. Lalu, pihak asuransi dapat memberikan pertanggungan ke nasabah ketika ia sedang menghadapi suatu risiko. Ada juga hal lain yang perlu kita ketahui. Pihak tertanggung tidak harus menjadi pemegang polis. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menjadi pemegang polis, tetapi pihak tertanggung adalah para karyawannya. Atau, orang tua dapat menjadi pemegang polis, tetapi pihak tertanggung adalah anak-anaknya. Asuransi memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah memberikan perlindungan kesehatan, kehidupan, proteksi aset, sekaligus keamanan finansial jangka panjang, serta mengurangi dampak setelah kejadian yang tak terduga. Ada juga manfaat lain yang dapat kita rasakan seperti ketenangan pikiran. Wow, berarti jika kita memiliki asuransi, semua risiko dapat ditanggung ya? Eits, tunggu dulu. Inilah pentingnya memahami apa itu risiko dan jenis-jenisnya. Karena tidak semua risiko dapat diasuransikan atau ditanggung oleh pihak asuransi. Berdasarkan buku The Fundamentals of Risk and Insurance karya Emmett J. Walm, risiko didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana ada suatu kemungkinan terjadinya penyimpangan hasil dari yang telah diinginkan atau diharapkan. Ada juga nih beberapa jenis risiko. Yang pertama, risiko finansial dan non-finansial. Risiko finansial memiliki dampak atau kerugian yang dapat diukur dengan uang. Jenis risiko ini dapat diasuransikan atau ditanggung oleh pihak asuransi. Contohnya seperti kerugian motor, mobil, properti, harta benda lainnya. Sebaliknya, risiko non-finansial memiliki dampak yang tidak dapat diukur dengan uang. Contohnya seperti kesalahan dalam memilih karir atau pasangan hidup. Yang kedua ada risiko murni dan spekulatif. Risiko murni akan selalu menghasilkan kerugian, sedangkan risiko spekulatif dapat menghasilkan kerugian atau keuntungan. Contohnya seperti investasi dalam saham. Kita tidak tahu jika kita akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Yang ketiga ada risiko khusus dan fundamental. Risiko khusus hanya memberikan dampak ke satu individu. Sedangkan risiko fundamental akan memberi dampak ke lebih dari satu orang atau bahkan sebuah komunitas. Contohnya, akibat dari bencana alam. Dan yang terakhir adalah risiko statis dan dinamis. Risiko statis tidak disebabkan oleh suatu hal yang selalu berubah. Sebaliknya, seperti namanya, risiko dinamis disebabkan oleh hal yang terus berubah, seperti ekonomi. Mengapa? Karena jika kita lihat naik turunnya suatu nilai mata uang atau suatu saham, itu menjadi bukti bahwa ekonomi terus bergerak,
berubah, maka sifatnya dinamis. Setelah mengenali apa itu risiko dan jenis-jenisnya, langkah selanjutnya adalah mengenali produk-produk asuransi dan menemukan apa yang tepat bagi kita. Dalam rangka pengelolaan dana, asuransi dapat dijadikan dua jenis, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, mereka lebih mengedepankan konsep saling tolong-menolong atau tabaruk dan risk sharing. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Asuransi komersial akan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, sedangkan asuransi sosial lebih fokus dalam mengadakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat. Asuransi ini biasanya kita lihat di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti Taspen, BPJS Kesehatan, atau Ketenaga Kerjaan, atau asuransi kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Biasanya di asuransi umum, objek pertanggungan berupa harta benda, bukan kesehatan. Agar kita lebih paham dengan produk-produk asuransi, mari kita simak studi kasus berikut ini. Ini Karina, ia adalah pengemudi bertanggung jawab. Sayangnya, meskipun Karina telah berusaha untuk mengemudi dengan berhati-hati, hari ini ia ditabrak oleh pengemudi lain. Akibatnya, ia mengalami luka-luka dan sepeda motornya rusak. Kecelakaan ini sungguh tidak diduga oleh Karina. Bahkan setelah ia menyiapkan tabungan darurat, ia tetap kesulitan dalam membayar biaya rumah sakit dan perbaikan motornya. Di sisi lain, jika Karina memiliki asuransi, maka ia dapat memitigasi dampak dari kejadian yang tak terduga ini. Dari skenario ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebaiknya Karina investasi dalam asuransi jaminan biaya pengobatan atau kesehatan dan kendaraan bermotor. Sebagai masyarakat, kita juga ada asuransi lainnya yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, seperti asuransi kecelakaan diri atau kebakaran. Kita semua berpotensi untuk menghadapi suatu risiko, tanpa terkecuali. Tetapi, kita juga dapat memilih untuk mengatasi kejadian tak terduga itu. Dengan memilih asuransi, kita sudah satu langkah lebih awal menuju kesiapan finansial. Ingat, investasi bijak perlu strategi tepat tanpa telat. Bagimu, strategi apa lagi yang tepat? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.